You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Story Pelajar. Kalau nggak kita, ya siapa lagi dong? Oke, di sini kita udah ditemenin salah satu siswa kelas 9 di SMP plus Krotayun ya. Di tema kali ini podcast Story Pelajar akan membahas salah satu siswa yang memang kemarin dia telah menjuarai salah satu perlombaan tingkat nasional dalam cabang olahraga taekwondo ya, benar ya? Itu alhamdulillahnya bisa memberikan salah satu prestasi medali, dan medalinya medali emas. Iya. Medali emas. Oke, keren ya. Dia usianya berapa sekarang? 15, 16. 15. Bentar lagi. Oh, 15 bentar lagi. Iya. 15 bentar lagi. Iraha emang nak? 19 Mei. Oh, Mei ya. Mei ulang tahun. Berarti nanti kamu di usia 15 sama malaikat dicatat tuh amal baik amal buruk tuh. Oke. Sebagai pengantar, sebelum kita bahas bagaimana dia bisa menjuarai salah satu cabang olahraga tingkat nasional dalam bidang taekwondo, kita tanya-tanya dulu background, kemudian latar belakang sekolah, kenapa dia bisa sekolah di di SMP plus Krotayun. Nah, oke, yang pertama, Abdal dulu masuk ke SMP plus Krotayun itu kehendak sendiri atau ada orang tua, saudara, gimana? Sebenarnya masuk ke SMP plus Krotayun itu pindahan. Oh, pindahan. Kelas berapa pindahnya? 7 semester akhir. Semester 1 akhir. Awalnya Sekolahnya di Darussalam, Ponpes Darussalam. Darussalam. Kenapa kok pindah? Orang tuanya yang gak setuju gitu, gak, udahlah di sana ketat gitu. Oh, jadi ingin agak sedikit bebas gitu ya. Jadi pindah ke SMP plus Krotayun kelas 7 akhir semester gitu ya. Oke. Kalau alamat rumah di mana? Alamat rumah di Jalan Samarang, Kampung Melayu. Melayu. Ya. Jalan Samarang, Kabupaten Garut ya, Provinsi Jawa Barat. Negaranya Indonesia. Benuanya benua Asia. Nah, Abdal kelas 9. Kan kelas 9 tuh sekarang lagi dihadapkan sama ujian ya, ujian. Nah, ini kan deadline waktunya puasa kan ya? Puasa. Puasa udah ujian. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya-tanya dulu soal story pelajarnya dulu di sekolah, masa-masa sekolah Abdal. Abdal pernah nggak semasa sekolah itu bolos, kabur dari sekolah di jam pelajaran? Nggak pernah. Bagus ya, disiplin berarti. Kalau misalnya ketika guru itu bikin tugas, mau itu gurunya killer kayak mau gurunya yang biasa aja, yang baik, tuh Abdal nggak ngerjain tugas pernah? Pernah. Itu kalau misalnya guru ditanyain, Abdal mana tugasnya, udah belum Bu, itu gimana? Oh Pak, mengeluarkan beribu alasan. Alasan ya itulah siswa ya. Karena emang dulu juga saya begitu. Oke, Abdal di SMP dulu, kalau zaman saya itu nggak semodern sekarang ya, nggak semodern zaman iptek gitu. Kalau sekarang kan kita dihegemoni oleh teknologi ya, apalagi gadget ya, sebagai salah satu modal pendidikan sekarang. Nah, kemarin kita daring nih, nggak tatap muka. Gimana perasaan Abdal selama sekolah didaringkan, nggak tatap muka? Apa keluh kesahnya atau enaknya atau risihnya apa? Dalam pembelajaran daring mungkin ada kelebihan dan maupun kekurangannya. Nah, kelebihannya apa coba? Kelebihannya kayak jadi kita berekspresi lebih jauh lagi,
kita lebih mengetahui ilmu-ilmu melalui Internet, yang ya. biasanya kita tidak tahu dari guru, tahu dari Google. Oh, jadi gurunya semasa pandemi itu dari gitu Google ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin seperti kalau ada tugas, gurunya kasih tugas tapi gak dikasih kayak ini harus digimanain, jadi pas dihadapin sama tugas yang baru, ini gimana caranya gitu. Oh, jadi Paling guru gitu. itu kebanyakan ya memang ngasih tugas tanpa penjelasan yang rinci gitu. Jadi kitanya bingung ya. Hmm. Ya memang dampak dari daring ini dirasakan oleh semua kalangan pelajar gitu ya. Ini kebanyakan kan siswa-siswi sekarang notehep akhlak gitu ya. Maksudnya ya karakternya jauh dari siswa-siswi sebelumnya karena mereka dihegemoni oleh teknologi, datang ke sekolah ada yang nggak tahu sama wali kelasnya. Ada nggak dia sampai? Enggak lah. Kalau yang baru ya, Iya, kalau yang yang baru. lama mah ada tuh kelas 10 kalau di SMK. Ada yang nggak kenal sama guru mapel. Ini pelajarannya matematika, gurunya siapa? Nggak tahu, Pak. Padahal udah 1 semester. Nah, itu 2 indikasinya. Dia nggak ngerjain tugasnya atau ya emang nggak tahu gitu, nggak mau nyari tahu. Abdal, kalau misalnya Abdal udah beres di kelas 9, itu Abdal mau diterusin kemana? Ke SMA? SMAN 1 Garut. SMA 1 Garut. Itu cita-cita Abdal apa emang orang tua apa gimana? Dari kecil. Dari kecil. Kayak sama 1 Garut. Ini ada salah satu siswa dari SMP Kurus-Kurtain yang ingin sekolah di sana, berprestasi lagi ya dalam bidang olahraga. Disiplin pula. Tapi tadi katanya nggak ngerjain tugas sekali. Tapi nanti kedepannya ya harus disiplin juga ya. Nah, mudah-mudahan aja Abdal lulus, dimudahin ujiannya, ya disiplin waktu dalam durasi yang singkat hari ini. Persiapkan kalau punya cita-cita pengen ke SMN 1 itu kan yang namanya sekolah favorit, apalagi apalagi negeri, itu kan saingannya banyak gitu ya. Mudah-mudahan kamu bisa dijadiin prestasi yang akan kita bahas di soal taekwondo nih. Bisa jadi salah satu jalan untuk masuk ke sana ya. Oke. Kita masuk ke prestasinya taekwondo ya. Kemarin di mana lombanya? Ya alhamdulillah bisa mendapatkan emas, mewakili dari Garut satu-satunya. Oh, dari Garut. Dari Garut Oh. satu-satunya. Jadi itu juga sekaligus lomba pertama yang offline, yang datang ke arena. Kan biasanya Online gitu. Online, virtual. Emang pernah lomba virtual itu gimana disaksiin dewan juri gitu lewat laptop? Ya Zoom? paling cuman kayak kita kayak di belakangnya ada kayak tulisan misalkan lombanya lomba apa, taekwondo, terus nanti di video, nanti dikirimin lewat email atau lewat YouTube. Nanti diliatin di live streaming kayak gitu. Oh. Satu-satunya dari Garut ya. Wakilan nih Pak Bupati, Pak Rudi, Pak Wakil, Pak Helmi. Ini salah satu siswa dari SMP Plus Kroten telah jadi wakil juara di tingkat nasional yang diadakan di Bandung ya, di Bandung. Dapat medali emas. Ya. Mungkin barangkali nanti kalau misalnya ini viral ya, nyampe ke bupati, ke wakil, siapa tuh kamu dikasih uang pembinaan lagi gitu. Itu ya harapan saya dan harapan Abdal ataupun orang tua. Ya minimal gitu Pak, saya pengen masuk ke SMA 1 gitu. Dimudahin gitu kan. Iya. Taekwondo itu kalau secara filosofi sejarah itu asalnya dari mana taekwondo? Dari Korea. Ya kalau di Indonesia mah silat ya. Ya. Indonesia terkenalnya silat. Yang kemarin dia di Asian Games juga ya. Itu banyak memberikan suplai medali emas ya dari silat. Taekwondo. Apa yang menjadi menarik buat Abdal untuk belajar taekwondo? Mungkin dari taekwondo itu banyak kayak tendangan, kayak awal mulanya masuk tuh kayak oh ya cocok nih, kan pernah dulu juga kayak dikenalin sama silat. Soalnya dari keluarga semuanya silat, apalagi kakek itu kayak guru-guru silat gitu. Pas lihat taekwondo, pas lihat silat enggak serak gitu, tapi pas lihat taekwondo
oh iya udah sini aja gitu. Jadi kalau secara apa namanya keturunan atau asas usoli atas asas sanguinis kalau dalam PKN itu keturunan dan darah, Abdal ini keluarganya silat semua ya. Iya, Dan banyak kamu yang beda silat. ya. Beda dari yang lain taekwondo, tapi kamu bisa membuktikan. Nih mah nih kakek, nih nenek gitu. Saya beda dari yang lain tuh ngasih medali gitu ya. Oke, dari usia berapa Abdal itu ngenalin ingin belajar taekwondo ataupun tertarik taekwondo itu dari usia berapa? Dari awalnya kayak gini nih. Jadi for your information, jadi orang tua Abdal tuh kayak masa sekarang tuh ada yang namanya strict parent. Strict parent tuh kayak orang tuanya ke anaknya, ulah diam, jangan kayak jangan ngapain sih mengenal dunia luar gitu. Oh, Udah iya, diam aja iya. di rumah gitu. Jadi anak introvert gitu ya. Introvert gitu. Nah, jadi orang tua tuh kayak anak yang dikurung di kakang. Apalagi Abdal tuh kayak anak laki-laki satu-satunya Di keluarga. ya. Nah, bungsu lah gitu. Jadi udah otomatis kayak strict parent tuh udah ya udah pasti gitu. Nah, otomatis Abdul tuh kalau strict parent pasti kalau mau ini kayak renang jangan, kayak silat jangan kayak gitu. Nah, pas dulu tuh udah ada kemauan gitu, mau daftar taekwondo gitu, langsung dilarang, jangan ngapain gitu. Tapi pas dulu tuh awalnya tuh masuknya tuh pas SD kelas 5. Kelas 5. Oh, dari SD. Iya, dari SD. Awalnya diajak sama paman yang anaknya mau ikutan tapi gak ada temen. Ya cina ngasih tahu ke mama Afdal kayak Bu, boleh dong kayak minjem Afdal gitu, biar ada temen gitu. Ya dikasih, boleh dikasih. Oh, jadi pelantaranya paman gitu ya. Iya, pelantaranya paman. Ini luar biasa nih pamannya nih ya. Kalau saya jadi paman Abdal itu aduh nggak sia-sia saya dulu ngajak Abdal, meskipun anak saya yang bukan jadi pemenang gitu medali. Itulah kehidupan ya. Jadi memang dulu itu orang tua banyak sekali menghambat waktu untuk ekstrovert di luar gitu, jadi orang yang mengenal dunia luar ya. Memang situ tujuan itu bagus buat orang tua, tapi potensi kita tidak bisa berkembang, tidak bisa tergali. Iya, tidak tahu. Nah, ini untuk orang tua, jangan sampai mengekang anak di rumah, mengurung gitu ya. Ya, karena mereka butuh sosial, komunikasi sosial, maka di situ mereka akan mengenal potensi yang ada dalam dirinya gitu. Kemudian diolah dan lahirnya menjadi satu prestasi. Oke, itu soal latar belakang ya, minatnya dari SD. Kemudian itu latihannya rutin nggak? Berapa kali Satu minggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Di mana rutin latihan? Pas dulu waktu SD tuh di lapangan kecamatan yang lama. Oh iya. Terus dari situ pindah ke Bumdes. Bumdes yang pinggirnya. Nah, dari sana mungkin kayak udah banyak bocor kan kayak bangunan lama. Dari situ langsung pindah ke gor Kahuripan yang dekat Masjid Kaum. Oke. Kalau nama ininya apa sih? Kalau perguruan lah. Kalau taekwondo apa? Perguruan sama. Jadi sistemnya taekwondo tuh kayak gini. Olahraga taekwondo dalam satu kabupaten itu banyak kayak unit-unit. Oh iya. Jadi kan kalau di silat kayak Gajah Putih. Kalau di taekwondo unit kayak kalau misalkan di pusatnya kayak misalkan KNPI, Korem. Oh. Jadi ada yang kayak gini. Jadi setiap misalkan unit TST taekwondo sama Rangtim, unitnya tuh kayak lebih condong ke sparring, ke berantem gitu ya, head to head ya. Jadi lebih condong, jadi ya lebih condong ke sifat-sifatnya kayak sparring gitu. Oh gitu. Kalau Abdal sendiri tertariknya semua unit, maksudnya bukan semua unit, apa semua karakter taekwondo ataupun hanya saya ini pengennya jurus aja ataupun head to head berantem atau apa? Sebenarnya dalam taekwondo itu kayak kamu sparring harus bisa, kamu pomsel harus bisa, teganya harus hafal, cara-cara sparringnya harus benar gitu. Jadi
kalau misalkan pomsenya gerakannya benar nanti ke sparringnya benar, tapi dari segi hati nurani Abda sendiri nggak minat ke sparring, soalnya Oh. dengan kayak Abda yang badannya gede gitu, jadi susah gitu. Mau kemarin juga ikut Porcup juara 3 gara-gara sparringnya dilawanin sama yang lebih tinggi, sedangkan Oh, Abda pendek gitu. ya pendek tapi beratnya gede. Oh, berat badannya. Ya, Itu mah merenya 50 kali. Abda mah 100 kilo merenya. Ya, susah lah merek nyingcet teh merenya Iya, iya. ese berat gitu. Tapi akhirnya dari situ memutuskan untuk masuk ke karakter Awalnya kayak kata guru, jadi guru di taekwondo itu namanya Sabem Nim, Sebemnim. ya Oh. disebutnya Sabem aja. Sama guru yang ada di TST-nya katanya gini, udahlah Asda, kalau gitu cobain ke Pomse aja gitu, pindah profesi ke Pomse gitu. Mm-mm. Awalnya udah tuh kayak masa sih badan gede gini di sparring aja susah, Mm. apalagi yang Pomse yang banyak aturannya kayak yang misalkan nendang kayak nendang abcago yang harus ada teori 0,5 detik yang harus dibatak kayak gitu. Terus Abda mikir yang Abdanya badannya gede harus gitu, tapi ya namanya ikhtiar, coba dulu lah. Iya. Oke. Jadi nggak pesimis gitu ya Iya. soal proses itu dijalanin, hasil gimana ntar gitu ya. Iya. Dan untuk kemarin kejuaraan di tingkat nasional itu, ini Abdal jurus ya? Ya. Apa sih namanya jurus? Pomse. Pomse ya. Dalam bidang pomsenya, bukan head to head berantemnya. Itu kan suka ada taekwondo itu yang apa? Apa itu cuma atraksi? Ya yang itu namanya freestyle. Oh, freestyle. Ya yang freestyle itu jadi kayak mutasi dari Pomse, dari udah jadi atlet Pomse, nanti kalau minatnya ke freestyle. Oh. Ada Mutasi. ininya ya. Itu yang suka lari tok 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 gitu, Ya, pada pecah itu. salto ya. Abdal bakal bisa salto mah. Iya. Diet dulu ya. Oke. Jadi macam-macam ya. Ini sejarahnya dari Korea. Ya, saya kira Korea itu paling familiarnya itu film-film drama gitu. Hip hop. Ternyata ya hip hop drama yang bikin cewek ciwi Indonesia itu baperan kalau nonton, bahkan cowok juga pernah mengucurkan air mata. Tapi jangan salah, Korea itu ternyata taekwondo punya filosofi pendiri gitu ya, yang diadopsi oleh negara-negara lain. Salah satunya oleh Indonesia, dan murid kami yang ada di SMP Plus Kurotayun ini telah memberikan salah satu prestasi yang luar biasa. Abdal, buat kedepannya kamu punya ekspektasi yang lebih nggak? Ada. Kayak misalkan kan dari unit TST itu lebih condongnya ke sparring gitu ya. Ya sparring. Terus kayak Abda yang atlet Pomse, jadi susah gitu belajarnya. Jadi banyakkan atlet-atlet sparring, terus yang di TST cuman Abda doang sama satu lagi. Jadi cuman berdua doang yang Pomse. Jadi Abda tuh kewalahan, ini belajarnya jadi harus otodidak gitu. Sedangkan Abda di rumah juga otodidak tuh kayak yang ini gimana gitu, gak dikasih ilmu-ilmunya gitu. Jadi buat Abda kedepannya tuh pengen kayak belajar ke pusatnya Pomse di Pomse. Korem. Oh, di Korem itu Ya, di pusatnya. Korem. Oh. Terus buat Abdal kedepannya mungkin pengen lebih banyak lagi prestasi-prestasi, meraih medali emas, terus kayak mengikuti lomba-lomba bahkan internasional mungkin. Iya. Siapa tahu nanti bisa mengikuti kayak SEA Games. Iya. Ya itu harapan, ekspektasi itu harus dijaga dengan ya proses gitu. Kalau kita punya harapan, dijaganya dengan apa ya? Dengan proses, ikhtiar, doa juga, support juga. Nah, orang tua kan sekarang Abdul udah ngebuktiin beberapa prestasi gitu. Sebelum ini udah kan dapat prestasi? Udah. Nah, itu kan jadi bahan untuk pembelaan diri gitu. Nah, orang tua nggak ngeritik lagi sekarang. Enggak, malah 100% nge-support ya, gitu. support gitu. Nah, inilah kelebihan dari seseorang yang berani mencari atau menggali potensi jati dirinya, ya endingnya akan melahirkan suatu prestasi. Dan yang terpenting untuk para pelajar ini, mau tingkat SD, mau tingkat SMP, SMK ya, atau tingkat
mahasiswa. Hidup itu kalau memang kita tidak bisa memberikan suatu karya itu kayak nggak guna gitu. Saya tuh ya hidup apa sih? Kok gini-gini aja nggak ada artinya gitu, nggak bikin berkesan. Kan kalau misalnya orang tepuk tangan terhadap karya prestasi kita, karya yang kita buat, nah, itu kan luar biasa ya. Iya. Tepuk tangan buat Abdal pun itu kan jadi, wah saya tahun depan atau ada season-season perlombaan yang ini saya akan lebih. Serius. Iya gitu kan, jadi motivasi Iya. ya. Nah, jangan pesimis, kemudian mau orang-orang ngeritik kepada kita kalau misalnya kita ada jalan yang benar, berani melawan ketakutan, ya endingnya akan menjadi orang yang hebat gitu ya. Nah, nanti saya akan saksikan videonya beberapa menit ya. Iya. Beberapa menit dan foto-foto Abdal ketika bertanding kemarin di Bandung tingkat nasional. Tapi sebelum ke sana, saya akan menanyakan tentang teman-teman. Masuk lagi ke story pelajarnya gitu ya, di sekolah. Abdal punya temen best friend lamun cek bahasa lebay nama bestie gitunya. Ada yang tertarik Abdal tuh ikut taekwondo, wah gini-gini, pernah ngajak nggak ke teman-teman motivasi gitu? Pernah Kayak ayo dong ikut taekwondo supaya bisa bareng, bisa kayak kita ada teman baru gitu. Tapi mungkin kurang minat, kurang kayak orang tuanya support, ya gimana lagi gitu. nggak ini ya, nggak respect gitu ya, karena mereka mungkin dari awalnya kan, kalau Abdal kan serius dari kelas 5 SD gitu ya, udah punya plan dari situ. Nah, untuk orang-orang kayak gitu seakan-akan tuh nggak mungkin saya dapat prestasi ya, padahal Abdal juga kan kayak gitu dulu. Dulu tuh memang ekspektasinya ya kayak gitu, tapi dibuktiin ya. Nah, kemudian kan kalau dulu saya di SMA itu ada taekwondo, kemudian wushu, kemudian ada silat juga. Itu orang-orang yang ikut-ikut, yang jago tarung itu ada yang rendah diri, ada yang sombong gitu, ujub. Ini di pandangan teman-teman ada nggak stigma yang keluar terhadap Abdal? Wah, si Abdal yuk taekwondo jadi sieun gitu, ente ayat tuh. Ada pasti. Tapi kamu nggak pernah ngancem usil kepada teman-teman kamu nggak? Enggak sih, kayak di sekolah udahlah lupain aja tentang taekwondo. Misalkan bikin taekwondo buat di kayak berantem tawuran ngapain gitu. Jadi udah di sekolah mah udahlah fokus belajar gitu. Setara. Jadi udahlah, bukan ranahnya gitu. Iya. Kalau di sekolah maksudnya bukan tempat untuk all out ya tentang taekwondo. Ya teman-teman, pernah ada nggak yang ngejustifikasi ataupun merendahkan? Ada. Dan itu cara kamu menjawab statement atau stigma dari teman-teman yang kayak gitu gimana? Prestasi. Good. Nah, ini good idea ya. Jawabannya adalah prestasi. Jadi teman-teman nih, para pelajar, lu nggak usah pesimis. Kalau lu punya satu potensi, lu olah. Orang lain mau ngerendahin, mau menghina, mau ngeritik, menjatuhkan, menjustifikasi, ngebully, itu anggap aja orang-orang yang memang tidak peduli terhadap dirinya, lebih peduli terhadap orang lain gitu. Yang akhirnya ya mereka akan sakit sendiri ya pada endingnya. Kemudian kita harus tutup telinga, pura-pura tuli di situ, jangan didengerin, karena mereka itu akan membuat down ya, bukan buat motivasi, akan bikin down. Ada salah satu peribahasa yang mengatakan bahwa jangan berkumpul, jangan berteman, jangan engkau temui orang-orang yang selalu menjustifikasi terhadap cita-citamu, yang selalu menjustifikasi terhadap harapanmu. Karena itu bukan jadi salah satu solusi atas cita-citamu, karena itu salah satu jalan untuk merusak cita-citamu. Nah, ini udah dibuktiin oleh Abdal gitu ya. Oke, kita saksikan dulu video Abdal lagi gelut. Enggak lagi gelut ya. Lagi ngejurus kayak Naruto gitu.
barusan kita udah lihat videonya Abdal lagi ngejurus ya. Bukan di Naruto aja yang bisa ngejurus gitu, bukan Dragon Ball aja nih, kita juga Abdal bisa ngejurus gitu ya. Saya lihat barusan Abdal tuh kan badannya berat gitu ya, gede. besar. Ini kaki ke atas tapi lurus gitu ya. Ini hebat. Kalau saya tuh meskipun kecil, ini dengkul itu pasti bengkok, nggak bisa lurus. Itu emang ada latihannya mungkin ya? Iya, ada. Ada latihannya. Dan itu durasinya berapa menit Eh, pas Jurus. lo ngejurus itu? Mungkin kayak standarnya kayak nggak nentu sih, Nggak kayak nentu. misalkan kita bawain kayak TG yang tadi, Heeh. misalkan harus 1 menit, atau jadi nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat, jadi tengah-tengah aja gitu. Nggak disesuaikan, nih dikasih waktu 1 menit harus pas gitu? Nggak? Enggak. Oh gitu. Oke, kita lihat medalinya, sertifikatnya ya. Betulan dibawa oleh Abdal. Campur sih sama Campur. yang ujian gitu. Ujian Oke. campur. Ini yang kemarin. Iya, yang kemarin. Oke, teman-teman, ini Piagam Penghargaan Bandung Taekwondo Open 2022 diberikan kepada Muhammad Abdal. Apa ini Abdal? H-nya apa? Hikmah. Oh, Muhammad Abdal Hikmah Hambali sebagai juara 1 junior PA ya. Putra. Pemprov TI Jabar, PONI Kota Bandung. Ini luar biasa ya. Ini juga capnya juga cap emas. Nah, kita bisa lihat ke teman-teman, ini sertifikatnya ya. Jadi kita nge-podcast itu bukan nge-setting gitu ya, atau melebihkan, tapi ini bukti sertifikat Abdal. Medalinya mana? Darinya yang ini. Oke. Berat lu emas gede kieu nya. Tapi kalau misalnya nanti Asian Game mah ya dapat emas Ya, gitu. kayaknya. Nih, ini salah satu medalinya ya. Saya pertama kali saya melihat medali emas gitu, meskipun bukan dari emas, tapi ini luar biasa gitu ukirannya. Ribet kieu geuningnya. Ukirna ge. Tapi ya ini salah satu kebanggaan ya. Saya belum pernah mendapat medali emas kayak gini gitu, sampai juara 1 di tingkat taekwondo atau tingkat silat. Kalau saya hobinya di olahraga futsal gitu, bola. Oke, sebelum tingkat nasional ada lagi ternyata teman-teman. Abdal itu punya berapa sertifikat lagi dan medali itu, bukan hanya 1 medalinya. Kalau sertifikat ujian banyak Ujian. banget. Ujian 1, 2, 3, 4. 4, 5. Kalau kejuaraan sama tryout berarti 4. 4. 1 lagi belum dikasih sama guru. Oh, kalau ini Kalau ini pas lagi Portab kemarin 2021. oke, coba. Ya. Saya pengen lihat nih ke teman-teman. Ini Abdal juga berhasil meraih piagam penghargaan ya di Porkab juara 3 Kyurogi Senior Yunder. Oh, sparring ini. Iya, Georgia sparring. Oh, yang tadi ceritain ya. Iya. Ini sertifikat tahun kemarin ya, ketika Porkab. 2 berarti ya, ini ada medalinya. Ada Ada. Yang mana? ini. Ini medali perunggu ya. Barurat geuning euy. Ini medali perunggu yang berhasil didapatkan oleh Abdal di tingkat Porkab. Kalau Porkab itu kan kabupaten ya. Kabupaten. Oke, yang mana lagi? Ada lagi? Ini yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini apa ini? Garut Taekwondo EPOMC Champions Piala Bupati, berarti Iya, bupati ya iya. ngadain ya. Ini tahun 2020. Ini secara kontinu 2020, 2021, 2022 secara kontinu ya berhasil mendapatkan. Pertama kali. Oh, ini pertama kali. Pertama kali. Yang Ini juara 1 kan? ya, Juara 1 individual POMC pemula. Ya, ini pemula berarti. ya, mulai baru masuk. Baru masuk. Tapi Abdal udah bisa buktiin teman-teman mendapatkan juara 1 ya. Ini continue dari 2020, 2021, 2022 dan tingkatnya terus Ya, naik. ya naik gitu ya posisinya, maksudnya
Ini kan yang ngadain Piala Bupati, terus masuk di Porkab, terus masuk di tingkat Nasional. nasional. Jabar dilewatin ya, Jabar. Iya, dilewatin. Langsung ke tingkat nasional. Oke, luar biasa. Ini mudah-mudahan salah satu penghargaan yang membuat Abdal sukses di masa Iya, depan. amin. Pokoknya prestasi ini kamu harus jaga baik-baik. Jadikan salah satu motivasi buat teman-teman. Ya, jangan stuck gitu ya. Terus kamu bermimpi yang sangat tinggi, itu bebas kan kita mau cita-cita setinggi langit peribahasanya, asalkan kita tetap berproses di dalamnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Abdal telah menunjukkan sertifikat penghargaan. Ini kita suatu kebanggaan buat kepala SMP plus Kota atau berikut kesiswaan, karena ada salah satu siswa yang ternyata berprestasi dalam bidang taekwondo gitu ya. Oke, Abdal, yang terakhir ya. Yang terakhir kembali lagi ke pelajar gitu ya. Ini lebih kepada cerita-cerita kocak di kelas ya. Stand up comedy gitu. Abdal punya temen nggak yang suka diomelin guru di kelas? Ada. Itu not have ahlaknya suka Iya. ngapain? Suka kayak misalkan jam pelajaran pertama hilang, nggak ada. Gak ada. Yang pelajaran kedua ketiga ada gitu. Ada. Oh, itu biasanya kemana? Setahu Abdal, kantin. Itu ketika ketahuan sama guru gimana? Mungkin kayak dihukum, kayak dimarahin, terus kayak di alpain, mungkin kayak di sanksi. Udahlah, kamu ngapain masuk lagi? Pelajar ya. Ini yang orang-orang kayak gini nih, guru nungguin di kelas, dia yang bayar, dia yang pengen sukses, dia yang pengen punya masa depan, dibayarin orang tua. Kalau kerjaannya kabur terus, madol terus gitu ya, gimana mau sukses kan ya. Oke, terus ada nggak teman satu kelas pacaran gitu? Ada juga. Tapi bukan pacaran sih, kayak sekarang kan banyak kayak sebut-sebutan modern ya. Apa? Friendzone. Wes, iya. Friendzone. Banyak di kelas kayak gitu. Banyak lah Banyak. pasti. Oke, itu motivasinya dari mana mereka? Kok pengen Uber kali ya? Uber, tapi kalau kembali lagi ke hukum agama ya, mereka ada dalam posisi yang salah gitu. Ini Abdal, kalau misalnya mereka tidak hijrah gitu dalam lingkungan yang kayak gitu, apalagi usianya yang udah 15, udah dicatat sama malaikat atau amal baik amal buruk, meninggal gitu ya, dosanya timbangannya lebih besar daripada pahalanya gitu, pahala baiknya. Remedialnya ribet di akhirat gitu ya. Remedialnya maksudnya lebih dari ribet bikin makalah. Di dunia kan cuma di sekolah tuh kalau remedial bikin makalah tugas apalah gitu ya. Di akhirat di neraka remedialnya gitu kan. Oke. Abdal, ada nggak teman kamu yang suka tidur ketika di jam pelajaran? Ada. Banyak gitu. Banyak. Itu faktornya guru yang ngebosonin apa emang kita udah lelah? Kayaknya Lelah. Jadi jam pertama kan segar. Iya. Itu kebanyakan jam terakhir. Jam terakhir kan ya. Udah istirahat, mungkin kayak udah kenyang, terus aduh ngantuk nih, POW. Perut udah diisi ya. Apalagi pelajaran sejarah atau ya pelajaran yang bad mood gitu. Tapi ini tergantung gurunya ya. Coba pelajaran apa yang paling disukai oleh Abdal? Mungkin paling disukai itu IPA, biologi. Berarti nanti masuknya harus ke IPA dong ya. Iya. Kalau dulu saya IPS ya, sosial. Matematika gimana? Matematika kayak Respect nggak sama pelajaran matematika? Gimana materinya sih, kalau misalkan materinya yang kayak susah gitu. Mecahinnya gitu. Ya, jadi Kan uniknya guru matematika gini, ketika belajar di board itu atau di papan tulis itu ngasih contoh-contoh yang mudah. Ya kita paham gitu ya. Ketika tugas itu agak ribet. Beda dari yang
soalnya beda dari yang diajarin gitu di kelas. Apalagi pas ulangan, ya beda lagi. Nah ini ya kerennya guru matematika tuh di sini. Gitu, bisa kamuflase. Nah, ini bikin gitu followernya terus berkurang gitu. Kenapa sih matematika itu paling nggak disukai oleh sebagian siswa, fisika, kimia itu, padahal kan kalau kita serius cinta dulu sama materinya, cinta dulu sama gurunya gitu, pasti semua juga nggak ada yang susah. Itu ada di kita masalahnya sebenarnya ya. Oke, yang terakhir Abdal, coba kamu kasih sedikit motivasi kepada teman-teman soal ya masa depan atau kesuksesan atau karir apapun itu tentang kebaikan. Coba kasih ke teman-teman beberapa kalimat lah. Khususnya buat orang tua Abda, kalau yang nonton ya, orang tua Abda, terus teman-teman kayak disebutin boleh Boleh apa-apa. kayak Nadia, Sani, Albi, Suryadi, Fahrijal, banyak Septian gitu. Jadi kayak makasih banget gitu, kayak udah nge-support. Malahan pas kemarin lomba yang paling riweuh, yang paling udah lombanya belum, yaitu teman-teman ya yang barusan disebutin ya. Oke, ini terima kasih katanya buat teman-teman yang udah support terus sama Abdal. Oke, buat orang tua gimana? Buat orang tua alhamdulillah mungkin udah nge-support, udah kayak supportnya udah 100%, udah kayak ya sekarang mau udah percaya mungkin ada prestasi gitu. Alhamdulillah, mungkin terima kasih buat mama bapak yang udah, mama bapak teteh, AA mungkin udah yang setiap mau ada lomba semangat, semoga emas gitu. Ya, bukan hanya sekedar support ya, doa juga ya kalau keluarga itu. Oke, kata-kata mutiara terakhir buat teman-teman apa? Bebas. Kata mutiara. Atau apalah kata-kata motivasi. Mungkin jangan takut untuk mencoba dan jangan takut dengan omongan orang lain yang mungkin menjatuhkan kita, tapi tunjukkanlah dengan prestasi. Oke. Jangan dengerin orang-orang yang menjustifikasi, karena mereka bukan orang-orang yang akan mengantarkan kita terhadap apa yang kita harapkan. Oke, ini Abdal kelas 9, sebentar lagi lulus dari SMP, cita-citanya pengen diterima di SMN 1 Garut ya. Kedepannya mungkin ada minat kuliah? Ada. Oke, mudah-mudahan karir pendidikannya semakin tercapai dengan baik ya. Oke, terima kasih. Ini closing statement dari saya dari podcast Story Pelajar. Banyak ilmu, banyak wawasan, banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan dari Abdal ini. Dan closing statement saya, apapun yang menjadi cita-citamu, apapun yang menjadi harapanmu, apapun yang menjadi keinginanmu, lakukanlah, kejarlah. Ya, selama matahari masih bersinar, terbit di pagi hari, teruslah berlari. Karena kalau kita diam, harapan kita tidak akan pernah tercapai, keinginan kita tidak akan pernah tercapai, apa yang kita harapkan tidak akan pernah terwujudkan kalau kita hanya berdiam diri. Oke, terima kasih. Nanti kita akan ada part kedua mungkin ya dari Abdal ya. Dari Abdal dan teman-temannya mungkin bisa dihadirkan nanti ya di podcast ya, yang supporting itu paling riweuh ya, bestie-bestinya itu. Terima kasih. Ayo rekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe channel Story Pelajar ya, like, share, dan juga komen. Apalagi kalian yang mau ingin podcast di channel kami, silakan di situ di deskripsi ada salah satu email, kemudian nomor WA ya, tinggal hubungi, nanti kita atur jadwal. Terima kasih. Next time.